Living and Playing, Harley Davidson. Ada yang senang sama Harley Davidson, ada berita buruk. Harley Davidson itu dibunuh oleh milenial. Milenial, mereka tidak naik Harley Davidson karena milenial adalah generasi paling miskin di dunia. Yang paling kaya itu generasi X. Kenapa? Kita urut dulu ya. Ada yang namanya baby boomers, ada yang namanya Gen X, ada yang namanya milenial. Ada namanya Gen Z. Kalau Gen Z itu masih SMA sekarang, paling tua juga masih SMA. Baby boomers, ada yang tahu lahir tahun berapa? Kenapa namanya baby boomers? Karena lahirnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi karena perang, pada stres semua. Kalau stres enaknya ngapain? Bikin anak. Dan mereka setelah perang, setelah tahun 45 di mana Hiroshima Nagasaki adalah puncak berhentinya Perang Dunia Kedua. Setelah perang selesai itu, pada bikin anak semua. Dan generasi itu di seluruh dunia terjadi ledakan bayi. Karena itu disebut era baby boomers. Produksi anak meningkat tajam. Anak-anak yang lahir di tahun 46 hingga tahun 64 itulah disebut generasi baby boomers. Gen X setahun kemudian berarti tahun 1965 sampai tahun 1981. Ini adalah Gen X. Yang ketiga adalah dari tahun 1981 sampai tahun 2000. Ini yang namanya kaum milenial. Ini generasi milenial ini generasi paling confident sedunia, tapi paling miskin juga. Gak apa-apa gak punya duit, yang penting confidence. Setelah itu ada Gen Z. Kenapa generasi paling miskin milenial itu? Saya tanya sekarang, kalau lahir tahun 80-an hingga tahun 2000, yang paling muda kira-kira saat ini adalah 19 tahun, yang paling tua adalah kira-kira 39 tahun. Tengahnya ya kira-kira 29-30. Kalau 30-an tahun kira-kira sudah punya pasangan hidup belum? Sudah punya anak belum? Sudah nyicil Avanza belum? Sudah nyicil rumah belum? Punya tabungan nggak? Nah, sekarang kalau usia 30-an tahun, jabatan di perusahaan apa? Udah nyampe manajer belum? Belum kayaknya, supervisor. Gaji supervisor sama GM gede mana? Ya gede GM lah. Jadi gajinya belum gede. Butuhnya banyak. Tapi gajinya nggak seberapa, tabungan nggak punya. Sebaliknya, Gen X sekarang, Gen X yang paling muda usianya sekitar 39 tahun, yang paling tua kira-kira 55 tahun. Gen X ini sekarang paling rendah jabatannya ya General Manager. Mungkin ada yang direktur, CEO, owner, chairman. Ini adalah Gen X. Kalau paling rendah GM, ya gajinya gede. Orang paling kaya di dunia saat ini ya Gen X. Butuhnya banyak nggak? Butuhnya cuma 2 Gen X itu. Yaitu 2B, berlibur sama berobat. Jadi asam urat keluar semua, jantung keluar semua, kolesterol keluar semua, uban keluar semua, itu Gen X. Milenial itu memang generasi paling miskin, tapi 10 tahun lagi dunia akan dikuasai oleh generasi milenial ini. Makanya kenapa walaupun mereka generasi paling miskin, tapi mereka adalah generasi paling confident sedunia. Sedangkan Gen X ini generasi paling kaya, tapi paling tidak confidence di dunia. Karena yang satu mau nyungsep, yang satu mau naik. Gen X sebentar lagi pensiun, tapi kalau milenial sedang semangat-semangatnya dan mau menguasai dunia. Di tahun 2030, 70% angkatan kerja produktif akan diisi kaum milenial. Kalau dia bekerja, artinya dia punya spending. Jadi sekarang, sahabat, bisnis Anda mentarget mana? Gen X atau milenial? Di Gen X, mereka sudah siap diperas, khususnya urusan 2B, berobat dan berlibur. Ada fakta menarik saat ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan gede seperti Astra, Indofood, Unilever. Mereka basis customernya adalah Gen X dan mereka kesulitan sebagaimana regenerasi customer atau regenerasi market untuk digeser. Kenapa kira-kira perusahaan besar itu sulit menangkap milenial? Karena semua GM, pengambil keputusan, direktur dan CEO-nya itu Gen X. Mindsetnya Gen X. Maka mereka pusing ngurusin kaum milenial. Pegawai milenial juga pusing ngurusin mereka. Jadi bawahannya milenial, atasannya Gen X, sering gak nyambung. Contohnya, Gen X ini paling suka meeting. Apa-apa dikit-dikit meeting. Meetingnya di ruang meeting. Sedangkan milenial meetingnya di grup WA. Jadi semua itu kalau bisa diputuskan di grup WA. Dia kalau bisa nggak ngantor kaum milenial itu. Makanya yang dibunuh milenial adalah jam kerja. Milenial tuh membunuh jam kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kalau bisa mereka nggak kerja di kantor, mereka senangnya kerja di rumah. Nantinya milenial tuh pengennya sekali lagi kerjanya dari rumah. Sahabat, ke depan kita akan menyambut era di mana freelancing itu akan menjadi mainstream. Jadi semua orang nanti akan menjadi individual entrepreneur, atau ada juga yang menyebutnya U corporation. Yang akunting yang biasanya ngitung-ngitung di kantor, nanti kerjanya perorangan di rumah dapat proyek dari orang lain.
trennya akan ke sana. Kalau di Bali ada namanya Habat atau Hub of Ubud, kayak co-working space. Isinya bule-bule yang kerjanya di Silicon Valley, kerjanya di Hollywood, nulis skenario, programming, coding, yang kerja nggak perlu di kantor, kerjanya di Bali. 3 bulan di Bali, di Ubud, 3 bulan di Chiang Mai, 3 bulan di Barcelona, muter-muter dunia sambil liburan. Pagi sampai jam 11 itu kerja, coding misalnya. Lalu rada suntuk, surfing. 3 jam lagi balik lagi kerja. Tetap report ke Silicon Valley. Milenial itu nanti akan begitu. Antara working, playing, living itu jadi satu. Itu kenapa sekarang kantor-kantor tuh ada dapur, ada biliar kayak Google, ada gym dan lain sebagainya. Agar milenial bisa bekerja, bermain, dan tinggal jadi satu. Itu perubahan yang luar biasa yang kita harus siap menghadapinya.